Selamat datang di Konsultan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya penelitian kuasi eksperimen, atau yang sering kalian dengar itu adalah jenis penelitian komparasi, yaitu membandingkan antara dua data. Nah, contoh kali ini adalah kami akan memberikan contoh. Ini adalah ini contoh judul untuk penelitian kuasi eksperimen untuk jenis penelitian komparasi, yaitu adalah pengaruh model pembelajaran X terhadap hasil belajar. Nah, di sini nanti kita akan mencoba mengolah data. Apa sih yang ada di situ semua itu? Nah, di sini variabel independennya adalah model pembelajaran. Nah, variabel dependennya adalah hasil belajar. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran X. Nah, variabel Z-nya atau dependennya yang dipengaruhi adalah hasil belajar. Nah, di sini yang harus kalian siapkan di sini adalah hanya angket hasil belajar. Data yang kita peroleh itu hanya data hasil belajar siswa. Nah, model pembelajaran itu adalah perlakuannya. Model pembelajaran X itu adalah perlakuannya. Jadi, model pembelajaran X itu tidak ada indikatornya, tidak ada tidak ada angketnya. Yang ada angketnya adalah hasil belajarnya. Nah, untuk lebih detailnya kita akan seperti ini. Nah, ini adalah metode penelitian jenis komparasi atau eksperimen. Di sini ada two group menggunakan contoh. Saya ambil contoh yaitu menggunakan desain two group atau dua grup. Nah, di sini ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sama juga untuk penelitian kesehatan itu kan sama. Misalnya Anda itu mau bereksperimen menguji kadar gula, kadar apa terhadap ini. Nah, itu Anda itu perlu membagi dua kelompok. Di sini itu ada kelas eksperimen sama kelas kontrol. Nah, di sini kelas eksperimen itu adalah kelas yang dikenai tindakan, yaitu di sini adalah metode pembelajaran X. Nah, itu adalah perlakuannya apa, yaitu metode pembelajaran X. Nah, kelompok kontrol itu adalah kelompok atau kelas yang dimana yaitu tidak dikenai tindakan, ya sebagai kontrol biasa saja. Nah, nanti data yang akan kita peroleh adalah data pretest dan data posttest. Data pretest itu adalah data sebelum dikenai tindakan metode pembelajaran X. Nah, data pretest juga sama di sini untuk kelas konvensional atau kelas kontrol, kelompok kontrol itu adalah sebelum dilakukan pembelajaran. Nah, data posttest itu setelah pembelajaran. Ini juga sama, setelah pembelajaran. Nah, kalau sudah ada data pretest, posttest untuk kelas eksperimen, pretest untuk kelas kontrol, maka kita perlu mendefinisikan teknik analisis datanya. Nah, di sini teknik analisis datanya ada dua, yaitu ada teknik analisis data untuk parity test dan teknik analisis data untuk independent test. Nah, di sini saya contohkan di sini untuk kelompok eksperimen, data pretest dan posttest ini kan masih dalam satu kelompok. Ya, ini masih dalam satu kelompok, yaitu kelas eksperimen, yaitu memiliki objek yang sama, subjek yang sama, yaitu siswa kelas eksperimen atau kelompok eksperimen. Maka pengujiannya, uji testnya itu adalah parity test. Nah, syarat untuk pengujian parity test itu data harus berdistribusi normal. Nah, untuk pengujian distribusi normal, ya simak aja
video sebelumnya sudah kami jelaskan ada di link deskripsi. Nanti akan ada link untuk uji distribusi normal, itu normalitas data. Nah, kalau data itu sudah normal, maka baru bisa dilakukan parity test. Apabila data itu tidak normal, maka pengujiannya adalah menggunakan uji alternatif, yaitu non parametrik. Kalau sudah uji itu tidak normal, kan uji non parametrik. Nah, uji non parametriknya apa? Yaitu menggunakan uji Wilcoxon. Ini untuk parity test itu menggunakan uji Wilcoxon. Nah, kalau sudah membandingkan nilai pretest, oh ternyata pretest posttest itu ada pengaruh, untuk kelas eksperimen ada pengaruh, kelas kontrol juga ada pengaruh. Nah, yang kedua itu untuk uji hipotesa. Uji hipotesa itu kan di sini judulnya adalah pengaruh model pembelajaran X terhadap hasil belajar. Nah, hipotesanya apa? Hipotesanya adalah ada pengaruh model pembelajaran X terhadap hasil belajar. Nah, di sini nanti yang diuji hipotesa itu adalah nilai post-test. Nah, inilah yang harus diuji hipotesa untuk menentukan apakah metode pembelajaran eksperimen ini layak atau enggak, signifikan atau enggak terhadap metode pembelajaran itu. Nah, inilah yang akan dibandingkan nilai post-test kontrol sama post-test eksperimen. Karena ini adalah memiliki nilai post-test. Nilai post-test ini adalah kelompoknya itu beda, yaitu kelas kontrol sama eksperimen, maka penggunaan uji datanya itu menggunakan uji independent test. Nah, syarat untuk menggunakan uji independent test itu adalah data homogen. Nah, untuk pengujian homogen silakan simak di video yang sebelumnya, sudah kami deskripsikan apa itu uji homogen, kemudian bagaimana teknik pengolahan datanya. Nah, itu ada semuanya di sini. Tenang. Nah, kalau data itu tidak homogen bagaimana? Ya, Anda harus menggunakan uji alternatif, yaitu uji non parametrik, yaitu menggunakan uji Mann-Whitney kalau data itu tidak homogen. Nah, langsung itu adalah sekedar pengantar pengertian dari quasi eksperimen. Nah, ini adalah kami berikan contoh pengolahan data untuk uji homogen, uji normalitas, sama uji parity test. Nah, kita akan menguji parity test dulu, yaitu membandingkan pretest dan posttest untuk masing-masing kelas. Nah, parity test bagaimana caranya? Yaitu analyze, kemudian compare means, paired sample t-test. Nah, itu perhatikan ini langkah-langkahnya, jangan di skip ya. Silakan diperhatikan langkah-langkahnya. Kalau sudah klik akan muncul seperti ini. Nah, di sini hasil ini kan pretest kontrol. Nah, itu masukkan ke pair 1 variabel 1 dengan tanda panah ini. Kemudian untuk variabel 2 post kontrol masukkan di sini. Kemudian untuk yang kan ada ini kelas 1, ini pair 1, ini pair 2, itu maksudnya membandingkan kelas nilai data pretest sama posttest untuk kelas kontrol. Nah, ini adalah juga sama, ini pretest dan posttest untuk kelas eksperimen. Nah, kalau sudah ini pre-post itu kemudian klik OK. Nah, langsung lihat outputnya. Nah, inilah deskripsi datanya itu seperti ini. Oke, rata-rata untuk hasil pretest kelas kontrol 54,06, hasil posttest untuk kelas kontrol itu 61,12 dan seterusnya. Ini adalah nilai rata-rata, jumlah respondennya berbeda. Untuk kelas kontrol 34, untuk kelas eksperimen 36. Kalau sudah kita lihat nilai korelasinya, apakah ternyata kelas kontrol sama eksperimen itu korelasinya itu untuk kelas kontrol itu signifikan, korelasinya sebesar 0,418. Tapi ini bukan untuk uji hipotesa yang ada di penelitian ini. Nah, untuk uji
untuk mengambil kesimpulan uji komparasi itu adalah ininya ini. Oke, kita lihat di sini hasil pretest dan post-test untuk kelas kontrol memiliki nilai T hitung min 15,873. Akan tetapi langsung kita lihat aja nilai p-value-nya. Di sini 0,000. Di sini juga sama untuk kelas eksperimen juga memiliki nilai p-value 0,000. Artinya apa? Kedua kelas kontrol dan eksperimen itu artinya metode pembelajaran yang diterapkan itu signifikan terhadap hasil belajar, entah itu kelas kontrol, entah itu kelas eksperimen. Nah, ini adalah masing-masing kelas untuk metode yang berbeda. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana caranya kita mengetahui hipotesa itu metode pembelajaran X itu memiliki dampak, pengaruh atau efek terhadap hasil belajar. Nah, itu kita akan menggunakan independent t-test. Nah, ini saya sudah siapkan datanya ini. Nah, ini yang tadi itu adalah pre dan post itu 5864 itu kan sama dengan yang ini kan. Nah, ini kan sama 56, ini kan sama sebenarnya. Cuma ini datanya seperti ini. Ini adalah nilai pretest untuk kelas kontrol yang atas, yang kedua kelas eksperimen. Itu dikasih kode kelas, ini 1, ini 2. 1 dan 2 itu maksudnya adalah untuk membedakan ini kelas kontrol, ini kelas eksperimen. Kalau sudah datanya sudah siap, kita olah kompartmen, analyze, kompartmen, kemudian independent sample t-test. Jangan lupa kita klik. Nah, kalau sudah diklik, nah kita akan membandingkan kelas pre-test dan post-test. Kita masukkan ke test variable. Oke, langkahnya jangan sampai kebalik. Kelasnya dulu dimasukkan, jangan. Yang dimasukkan adalah pre-test, post-test. Kita masukkan test variable, kemudian kelas kita masukkan ke grouping variable, kemudian kita klik define group. Oke. Group 1 kita tulis 1, group 2 kita tulis 2. Angka 2 ya, continue. Kemudian oke, kita option, nggak perlu aja lah, langsung continue aja. Bootstrapping juga langsung aja sesuai settingan aja di sini SPSS kita oke. Lihat hasil outputnya. Nah, inilah yang terpenting. Hasil output itu adalah untuk menguji hipotesanya. Hipotesa awal kita itu apa? Ini untuk mencari efektivitas model pembelajaran X terhadap hasil belajar. Nah, di sini ini sebenarnya sudah ada uji homogenitasnya. Nggak usah Anda capek-capek untuk mencari uji homogenitas, itu sudah ditunjukkan di sini. Oh, nilai pretest untuk kelas kontrol sama eksperimen itu homogenitasnya nilai p-value-nya 0,855. Untuk post-test 0,242, artinya ini lebih besar dari 0,05. Artinya ini adalah kedua data ini homogen. Ya, kelas kontrol sama eksperimen itu sudah homogen, udah memenuhi syarat. Nah, kita lihat nih nilai T hitung sama p-value-nya ini nilai p-value-nya ini. Oke, saya klik 2 kali aja biar lebih enak lihatnya. Oke. Di sini adalah nilai p-value. P-value-nya di sini 0,645. 0,645 itu kan ini nilai pretest, artinya kelas kontrol sama eksperimen itu tidak ada perbedaan sebelum dilakukan tindakan untuk metode pembelajaran X atau metode pembelajaran konvensional seperti biasa itu nggak ada perbedaan, nggak signifikan. Nah, artinya apa? Oh, berarti itu kedua kelas itu sudah homogen, sudah layak untuk dilakukan penelitian. Nah, hasil post testnya, nah ini hasil post testnya itu nilai p-value-nya 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05. Ini juga sama, lebih kecil dari 0,05. Inilah nilai p-value-nya. Nah, nilai T hitungnya mana ini? Min 7,122. Nah, lu Bang, ini kok nilainya negatif ini Bang. Nah, negatif itu maksudnya apa? Maksudnya gini loh. Ini kan nilainya negatif, T hitungnya negatif. Apakah berpengaruh efektivitasnya negatif itu terbalik
atau gimana ini maksudnya? Nah, kita lihat di sini nilai postasnya. Oke, postasnya kelas eksperimen adalah 53,83, ini 65,25. Artinya apa? Oh, ternyata ini nilai postas untuk kelas eksperimen itu lebih efektif dibandingkan kelas kontrol untuk hasil belajar. Udah seperti itu. Hanya itu aja kok. Jadi kita nilai p-value-nya kalau ini udah bagus banget lah p-value-nya. Nah, nanti untuk lanjutannya kita apakah efektif atau enggak itu metode pembelajaran metode X itu efektif enggak itu. Nah, itu kita bisa lihat effect size. Nanti kita hitung effect size-nya berapa. Nah, jangan lupa simak aja video kami selanjutnya itu tentang effect size untuk mengetahui pengaruh efektivitas dari metode pembelajaran yang dieksperimenkan. Oke, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga